Undang-Undang 3 tahun 2024 tentang kepala desa, yang salah satunya mengatur masalah perpanjangan masa jabatan kepala desa, penambahan dari 6 menjadi 8 tahun, ditambahkan 2 tahun. Nah, dari situ juga kita menantikan turunan regulasi, salah satunya turunan regulasi tentang pelaksanaan pemilihan kepala desa. Pemilihan kepala desa itu ada dua, yang pertama yang reguler dengan yang PAW, pergantian antar waktu. Kalau pergantian antar waktu itu ketika memang masa jabatan si kepala desa itu masih lebih dari 1 tahun, karena tadi mungkin kosong, sakit, meninggal, dan berhenti karena alasan lainnya. Kita mencoba, karena sebelumnya Agustus itu ada Zoom meeting dengan Kemendagri, masalah tentang penjelasan teknis dengan terbitnya undang-undang tersebut. Di undang-undang tersebut belum ada turunan yang jelas. Sedangkan dalam Zoom meeting itu disampaikan bahwa pelaksanaan pilkades itu bisa dilaksanakan, tapi kita tidak mau istilahnya hasil Zoom meeting itu karena tidak ada ini, hanya penyampaian lisan dijadikan dasar. Kita September itu bersurat ke Kemendagri, ya, surat Kemendagri itu terbit jawabannya kalau nggak salah bulan Oktober setelah pilkada, ya, Oktober November. Jawaban surat tersebut bahwa untuk pelaksanaan pilkades itu menunggu regulasi turunan dari Undang-Undang 3 tahun 2024, baik PP atau permennya. Mereka menjanjikan pada bulan Desember, tetapi sampai bulan Desember itu belum turun juga, Pak. Belum turun, dan kita menunggu. Akhirnya kita bersurat ke provinsi, dan provinsi bersurat kembali pada Februari ke Kemendagri. Di sana tetap penegasannya bahwa pelaksanaan pemilihan kepala desa baik yang reguler ataupun pergantian antar waktu itu menunggu undang-undang atau peraturan yang ada di bawahnya. Dari situ bergulir segala macam. Kita bulan Mei komunikasi dengan Kemendagri, kita berkunjung ke sana. Di sana disampaikan bahwa akhir Juli atau Agustus ini mereka menjanjikan regulasi aturan tersebut turun. Kisi-kisi dari regulasi itu adalah salah satu pelaksanaan e-voting. Di e-voting ini itu namanya pemilihan kepala desa melalui digital, ya, digitalisasi. Kalau untuk Jawa Barat itu sudah di launching per 3 Juni 2025, tempat di Karawang, di Kujang, di launching untuk pelaksanaan e-voting tersebut. Nah, yang sudah bekerja sama itu Indramayu. Tapi Karawang pun sebenarnya kita berjalan. Hanya karena Indramayu ini banyak mungkin, ya, jadi dia langsung komunikasi dengan Wamendagri. Nah, dia di sana berjalan dan menjadi pilot project. Tapi Karawang juga sama aja. Ini kita di sini untuk pemilihan kepala desa yang regulernya hanya 9. Gimana nasib yang 8 desa ini yang PAW? Nah, ini kita nantikan sama-sama turunannya. Turunan termasuk turunan pelaksanaan pemilihan kepala desa, karena yang dulu itu manual itu pakai surat suara segala macam gitu kan. Tapi kalau kita berbicara ada putusan MK itu bahwa pemilihan kepala desa itu selain dicoblos atau dibolongin juga disentuh, Pak. Juga disentuh itu ada. Kalau disentuh itu berarti kan kalau mereka layar disentuh itu berarti masuk kategori itu kan. Voting itu. Nah, setelah 3 Juni itu launching dari tim ini BUMN, ya, PT Intens, ya, PT Intens yang bekerja sama, dia sudah menaungi 28 kabupaten kota pelaksanaannya, karena dia sudah bergerak di sana tuh di 2015, Pak. 2015. Nah, kita berpikir nggak ada salahnya kita menjajaki itu, dan mereka sudah 3 kali datang ke kita memaparkan program tersebut. Kita terima maksudnya sebagai bahan masukan, Pak, sebagai masukan. Dari e-voting itu sendiri kalau saya lihat itu banyak kemudahannya. Pertama, tidak adanya surat suara, Pak. Jadi kertas itu cetakan akan lebih kurang. Yang kedua akan lebih praktis, Pak, karena ketika sudah clear, misalkan pemilihan jam 1
beres nih ya, jam 1 beres, itu tinggal ditutup, nanti muncul hasil. Kalau tahapan-tahapannya bagaimana ini pelaksanaan e-voting? Tetap saja panitia ada. Tetap panitia ada. Saya belum berani memberikan istilahnya aturan yang detail karena saya menunggu regulasi dari Kemendagri. Tapi kalau kita tahu kan Kemendagri ini kalau sudah dia mengeluarkan wacana atau ini pasti akan dilaksanakan lah. Contoh, istilahnya sistem informasi pemerintah daerah itu kan satu data semuanya kan udah. Kemungkinan ini juga akan seperti itu dan mengarahnya juga akan nanti mungkin uji coba pilkades mungkin bisa ke pilkada nanti kan seperti itu. Ada pertanyaan gimana sih bentuk e-votingnya? Kalau kita berwacana konsep-konsep di luar negeri kan pakai HP, pakai ini enggak. Karena pemilihan itu kan tetap harus ke TPS, tempat pemungutan suara. Jadi akan tetap seperti itu. Hanya yang tadi apa namanya non digital kita ubah menjadi digital. Itu. Ya, sambil ini mungkin ada yang perlu disampaikan nggak nih? Kalau pelaksanaan Pak di tahun ini? Nah, pelaksanaan kata saya gini. Kita mengejar target. Kalau Agustus ini regulasi dari Kemendagri-nya turun, paling cepat, paling telat-telatnya itu kita Februari 2026 untuk yang 9 desa ini ya. Plus nanti saya nggak tahu aturan PAW ini seperti apa, yang reguler ya. Kenapa seperti itu? Karena setelah Perda turun kita akan harus buat regulasi lagi. Pembuatan regulasi itu mungkin kalau hanya di kabupaten cepat ya Pak ya. Ya seminggu 2 minggu lah insya Allah beres 3 minggu. Tapi kan ini harus ada naik ke provinsi, harus ada review, verifikasi segala macam. Kita targetkan kalau Agustus regulasinya ya paling telat Oktober. Nah, dari Oktober itu nanti berjalan tahapan-tahapannya. Kita kalau memang bisa dipercepat, ya paling akhir tahun, tapi paling lambatnya Februari hitungan 2002. Nah, seperti itu. Untuk aplikasi hardware atau software itu gimana? Ini kan penyedia apa namanya yang menginginkan ini PT itu kan yang dari BUMN ini dia udah siap Pak. Dia udah pernah melaksanakan 28 kabupaten kota. Saya belum bisa memutuskan ya barang itu seperti apa, model barang itu seperti apa, apakah kita miliki sendiri atau kita sewa atau hibrid itu digabung gitu. Ini nanti tergantung pimpinan arahnya kemana dan TAPD. Tapi kalau bertanya tadi ada teman tanya anggarannya sebenarnya ada nggak sih untuk pilkades? Dari 2024 sudah kita pasang anggarannya. Ya. Di 2025 kita pasang lagi Pak, kita pasang lagi itu anggarannya. Pak, untuk penerapan e-voting ini kan banyak yang bilang tuh kayak apa ya agak sedikit namanya ada potensi. Kita lihat gini, ini kan kemarin kita sudah simulasi ya. Kita sudah simulasi nih untuk e-voting ini sudah kita simulasikan. Jadi potensi itu saya masih ini kan potensi kekurangannya itu apa? Kalau manual kan udah jelas ya jual beli girik segala macam seperti itu kan. Dan masih banyak lagi lah karena setiap ini pasti ada faktor kekurangan dan kelemahan. Nah, e-voting ini nanti kita lihat kalau tahapannya kan seperti gini. E-voting ini dia datang itu yang bersangkutan itu di-scan KTP-nya Pak. KTP itu di-scan pakai satu alat, ada alatnya ya. Tempel ya. Nanti di situ selain KTP tersebut sidik jari juga. Jadi dua. Ketika pemilih datang ke TPS itu dia datang bawa KTP ditempel di alat, selain di KTP ditempel alat, sidik jari yang bersangkutan di ini. Nanti muncul di layar monitor petugas pendaftar itu muncul gambar KTP dia dan fotonya. Seperti itu. Ya. Jadi itu kan udah dari awal tuh. Nah dari situ tahapan dari situ nanti yang bersangkutan menunggu di tempat sebelum dipanggil. Setelah itu dia masuk dikasih token Pak. Token itu seperti kartu kalau di hotel. Kan yang sekali pakai ya di hotel kalau kita habis sehari itu. Si token itu dimasukkan ke dalam alat pembacanya, pemindai. Alat pemindai itu
muncul di bilik suara nanti. Si bilik suara itu nanti si pemilih itu tinggal memencet, Pak. Memencet atau memencet 2 kali dia. Pertama pencet gambarnya, setelah itu misalkan muncul gambar si A. Jadi si token itu dimasukkan dari alat langsung muncul. Dari alat muncul. Di situ nanti tinggal dia tekan, ya tinggal disentuh si layar monitornya 2 kali, misalkan muncul gambar A, gambar B. Oke, dia oke, dicetak, iya, dicetak. Nah, selain masuk ke database sistem, itu ada manualnya, keluar si manualnya. Tanpa menyebutkan nama pemilih, hanya pilihannya aja. Misalkan saya Sepul gitu kan, di sistem udah kecetak Sepul segala macem. Tapi ketika dia saya menyentuh, nanti keluar cetakannya. Ya si kartu, kartu itu, surat itu untuk dimasukkan ke kotak suara. Jadi ada double. Yang satu by sistem masuk ke database, yang satu surat. Ini untuk menghindari juga tadi ketika katanya listrik mati, segala macam gangguan-gangguan. Tapi dihitungnya 2 kali enggak, Pak? Itu hanya nanti kalau untuk penghitungan itu enggak, itu hanya dalam sistem. Dalam sistem aja. Karena di sistem itu setelah 1000 pemilih nih beres, ya itu tinggal ditutup, itu langsung muncul hasil. Yang muncul hasil. Untuk bagi lansia, Pak, bagi lansia terus tunanetra. Kalau itu tetap sama seperti yang pemilih biasa ya, pemilihan biasa. Ini hanya membedakan saja. Kita pakai sistem gitu aja. Dibimbing kan Pak gitu ya. Dibimbing nanti ada di situ ada yang tetap aturannya keluarga segala macam lah. Saya belum berani berbicara secara detail seperti apa karena saya masih menunggu regulasi dari Kemendagrinya. Nanti saya jelaskan seperti ini ternyata beda kan. Saya yang ini. Tapi gambaran umumnya untuk e-voting seperti itu. Gambaran ya Pak. Kalau Ya. dalam hal ini mah berarti DPMD di Karawang siap lah ya Pak secara cepat. Sudah siap ini. Dan kajiannya gitu sudah siap. Ya. Dan juga nanti tadi ada pertanyaan gimana ada ini, ada beberapa kabupaten kota yang sudah melaksanakan. Kita sudah tiktokan, sudah komunikasi. Termasuk regulasinya di seperti apa. Tadi yang saya jelaskan tadi kan yang dari keputusan MK itu selain di tojos, dicoblos gitu kan, disentuh pun itu termasuk ini pemilihan. Anggaran Pilkades yang disiapkan berapa, Pak? Kalau untuk sekarang ini kan anggaran ini untuk 9 desa itu kalau kurang lebih itu 2,8 M gitu. Ya. Tapi nanti saya mau diskusi lagi dengan THPD segala macam. Misalnya mau desa mana? Yang alat segala macam. Ya, Pak. Tapi ada pengurangan juga Pak. Tadinya kan kita mungkin banyak panitia gitu ya KPPS. Mungkin bisa aja jadi prinsipal atau ini Diraping. itu kan nanti lebih ada dihitung lagi. Pak, dari 9 desa ini mana aja, Pak? 9 desa ini kalau untuk yang ini ya, yang reguler ini dia itu ada di 8 kecamatan, 9 desa tapi 8 kecamatan ya. Di Teluk Jambe Barat tuh Anakerta, Pedes itu Payung Sari, Pakis itu Tanjung Mekar, Cikampek itu di Cikampek Selatan, Jatisari di desa Jatisari, Rawamerta itu di Balongsari, nah Kota Baru ada 2, Sari Mulia dan Cikampek Utara, Telaga Sari ini di desa Cadas Kertajaya. Ini untuk yang reguler. Kalau yang PAW ada lagi yang PAW. Yang PAW itu ada di 7 kecamatan. PAW 7 kecamatan. 8 desa tapi ya. 8 desa. Jayakarta ada di Jayakarta itu desa Kemiri, Batu Jaya itu Karya Mulia dan Segara. Di Batu Jaya ada 2. Ya. Selamanya Wetan Sukakerta, Kelari itu Duren, Cikampek Dawan Barat, Cilebar Cikande, Banyusari Mekar Asih. Nah ini kita masih menunggu regulasi karena kalau kita lihat aturan yang lama itu PAW itu masa baktinya tuh masih di atas 1 tahun. Tapi kan ini berjalan terus nih. Seperti apa itu kan? Ini PAW ini karena apa, Pak Kades? Kayak tadi itu kata saya kan udah jelasin kalau yang reguler kan habis Habis, betul. Kalau yang Kalau PAW PAW itu kan karena tadi meninggal dunia. atau dia berhenti atas pemerintahan sendiri atau berhenti karena hal yang lain. Tapi yang ini meninggal, Pak. Ya, ada yang meninggal sih, Ada yang banyak meninggal. banyak yang Yang meninggal. meninggal dunia.